Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, para asatiz, masyayikh, para sesepuh kita. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar. Kita bisa masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, sekaligus mengikuti kajian yang setiap minggu dilakukan di masjid ini. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti Rasul, ajaran Rasulnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, mohon maaf nih, awalnya susah koneknya. Semoga kita tetap semangat. Alhamdulillah, kita bersyukur di masa-masa sekarang kita masih diberikan keleluasaan, ya, diberikan banyak nikmat oleh Allah di tengah banyak musibah, gitu ya. Macam-macam musibah yang melanda saudara-saudara kita di tanah air. Ada yang kebanjiran, ada yang erupsi Gunung Semeru kemarin, dan musibah-musibah lainnya yang sepertinya datang silih berganti. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang kini mengalami kesulitan, mendapat cobaan, musibah apapun, semoga dikuatkan iman Islamnya, dimudahkan hidupnya, diberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak sekalian, pada pagi hari ini saya mengambil tema tentang studi Islam, tapi hanya tipis-tipis gitu ya, pengantarnya aja, mereview saja. Sebagai menyimpulkan lagi lah perjalanan kita yang panjang, ya, sejak kita lahir sebagai seorang muslim sampai kita seusia sekarang. Baik. Jemaah sekalian, kalau misalnya ditanyakan gitu ya kepada kita, jika ada orang yang ingin belajar tentang Islam kepada kita, kepada Anda, kepada saya, gitu ya, bagaimana kita menjelaskannya? Ada non muslim misalnya ingin sekali belajar Islam,
ingin sekali mempelajari Islam karena dia bukan lahir dari keluarga muslim gitu ya, dan belum pernah belajar Islam. Nah, bagaimana kita menjawabnya gitu ya? Ini sebuah pertanyaan. Jadi saya ulang, jika ada orang yang ingin belajar tentang Islam kepada kita, bagaimana kita menjelaskannya? Itu pertama. Pertanyaan lagi, bagaimana kita bisa meyakinkan orang tersebut agar dapat memahami Islam, memahami agama kita secara kafah, secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak terpotong-potong ya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, kira-kira begitu. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang yang tadi ingin belajar Islam agar dapat memahami Islam secara kafah, utuh, menyeluruh? Apa yang akan kita lakukan? Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang kita sarankan kepada orang tersebut agar dia memahami ajaran-ajaran pokok di dalam Islam? Kemudian pertanyaan lanjutan, apa saja ajaran pokok di dalam Islam? Nah, sudahkah kita sebagai seorang muslim yang kebetulan keturunan, kebetulan kita ini keturunan ya, karena lahir saja, ayah bapak kita itu Islam, maksudnya keturunan tuh gitu, ayah bapak kita itu sudah Islam. Nah, sudahkah kita memahami ajaran pokok di dalam agama kita? Nah, ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan penting ya, yang semestinya setiap kita yang muslim memahaminya. Apalagi tadi ada orang ingin memeluk Islam dan bertanya kepada kita tentang Islam. Nah, jadi bagi orang-orang yang non muslim yang ingin memeluk Islam gitu ya, itu umumnya mereka mengkaji dulu, mempelajari dulu. Mempelajari dulu Islam itu apa. Nah, maka di dalam khazanah keilmuan keislaman itu dipersiapkanlah ya oleh para ulama kita, para cendekiawan muslim kita, apa yang disebut dengan studi Islam. Bahasa Arabnya itu dirasah al-islamiyah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya namanya Islamic Studies. Di dunia maju, di negara-negara maju itu ya, yang memeluk Islam itu biasanya kritis-kritis, orang-orang pintar. Dia mengkaji betul apa yang ada di dalam Islam, lalu dia tertarik, lalu dia mengimani, meyakini, lalu dia menjadi mu'alaf, memeluk Islam. Maka di YouTube kita lihat setelah menjadi mu'alaf itu luar biasa keislamannya, karena
berangkat dari kajian atau studi yang sangat meyakinkan dia. Nah, apa itu studi Islam atau dirasah Islamiyah? Adalah studi atau kajian tentang dasar-dasar agama Islam yang meliputi akidah, syariat, dan akhlak, serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, ijtihad, sejarah Islam, tasawuf, pembaharuan pemikiran di dunia Islam, pendidikan Islam, ekonomi Islam, dan lain-lain. Nah, umumnya ini yang mereka pelajari, yang mereka kaji. Nah, termasuk yang banyak membuat orang menjadi mu'alaf juga itu tentang kajian-kajian tentang Al-Quran ya, dengan tasawuf misalnya. Yang sering disalahpahami biasanya itu sejarah Islam. Itu harus penjelasan panjang. Banyak pertanyaan-pertanyaan kritis mereka tentang sejarah Islam, tentang peperangan, tentang nabi yang poligami, tentang macam-macam itu, tentang posisi wanita dalam Islam misalnya. Yang di sejarah Islam itu banyak yang mereka minta penjelasan, setelah dijelaskan baru mereka paham. Nah, jadi studi Islam atau kajian Islam merupakan usaha mendasar dan sistematis untuk memahami dan membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran-ajarannya, sejarahnya maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu apa perbedaannya dengan kegiatan pengajian biasa atau ceramah agama? Nah, kalau kegiatan pengajian biasa, ceramah agama yang tidak menggunakan studies itu ya, tidak menggunakan kajian, tidak diskusi gitu, one way, satu arah. Nah, itu umumnya tidak mendalam. Umumnya tidak mendalam. Tidak disebut dengan kajian ya. Nah, pengajian sama kajian itu beda ya. Nah, beda. Biasanya sekarang itu di YouTube itu ini ya, dahsyat sekali ya. Misalnya di Amerika itu, di Eropa, orang-orang itu pada berdatangan, orang-orang bule itu pada berdatangan ke masjid-masjid, berdatangan ke Islamic Center untuk bertanya tentang Islam setelah mereka banyak meninggalkan agamanya. Nah, jadi kalau ditanya tadi bagaimana kita akan menjelaskan kepada orang yang ingin memahami Islam, maka sumber rujukan utamanya ini ada 3. Nah, yang pertama Al-Quran, kemudian Al-Hadis, yang ketiga ijtihad. Nah, ijtihad itu ada bentuknya ijma' ulama, ada dengan qiyas, ada dengan istihsan, istishab, sadduz zara'i, al-uruf, macam-macam metodologinya ya. Metodologi ijtihad itu macam-macam. Nah, seyogianya kita ini minimal itu pernahlah mempelajari ulumul Quran. Nanti ada ilmu-ilmu Al-Quran ya. Ulumul Quran, mempelajari tafsir, mempelajari apa bedanya tafsir dengan takwil, mempelajari lafaz-lafaz dalam ayat-ayat Al-Quran, lafaz am, yang khas ya, mujmal, yang bahkan di situ ada ayat dijelaskan oleh ayat
yang dinasakh dengan ayat. Nasakh wa mansukh ya. Nah, misalnya belajar tentang asbabun nuzul, belajar tentang macam-macam, luas sekali Al-Quran, ulumul Quran. Itu kajian-kajiannya banyak sekali kajiannya. Kemudian ulumul hadis, nanti ada hadis riwayah, hadis dirayah, apa bedanya matan, sanad, rawi, apa itu hadis, tingkatan-tingkatan hadis ya, hadis yang terputus ya, hadis yang dhaif, hadis yang sahih, hadis mutawatir, macam-macam ulumul hadis, luas sekali. Bisa habis umur kita ya Ustaz Aus mempelajari, enggak kelar-kelar. Ijtihad juga begitu, banyak sekali ya. Nah, kemudian 3 dimensi dalam Islam ini kita harus pahami. Yang pertama iman. Nah, akidah. Iman ini yang paling utama dulu. Maka ada hadis mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu dahsyatnya iman. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dia meyakini itu, mengimani itu, dakhalal jannah, selesai, masuk surga dia. Nah, itu iman. Kalau ada iman tetap nancep gitu ya, insya Allah masuk surga. Nah, tapi jangan coba-coba kalau ada kesyirikan. Nah, kalau ada syirik kalau ada kemusyrikan, nah itu dosa yang paling besar. Itu yang bisa membatalkan iman. Nah, dimensi akidah, iman itu ada yang di rukun iman itu. Ada 6 di rukun iman. Itu yang kita pelajari. Kemudian dimensi Islam, syariat yang ada di rukun Islam yang 5 gitu ya. Tentang syahadah, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Kemudian ihsan, akhlak. Nah, ini berkaitan dengan akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama, kepada makhluk, ya, kepada manusia, sesama manusia, lingkungan, kepada binatang dan seterusnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah melihat kamu. Nah, kesadaran ya, selalu ada kesadaran bahwa kita dalam pengawasan Allah, kita tidak pernah luput dalam pengawasan Allah. Itulah yang menjadi dasar kita harus berakhlak yang mulia, berperilaku yang baik, berperilaku yang tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ruang lingkup studi Islam itu tadi dimensi iman, akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak. Nah, dan dimensi akidah, iman itu luar biasa pentingnya ya pemahaman kita. Misalnya banyak pertanyaan sekarang,
apa agamanya orang-orang terdahulu gitu ya, sebelum Nabi Muhammad. Nah, apa agama orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad? Nah, maka kita yang mempelajari akidah, ya, mempelajari keimanan dengan baik, tentu kita bisa menjelaskan, ya. Nah, jadi makna misalnya, makna kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada kitab-kitab terdahulu, itu sebenarnya rentetan ya. Jadi dari awal Allah menciptakan Adam, kemudian Adam ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, lalu Allah itu mengangkat nabi dan rasul minimal 25 orang itu yang kita wajib imani. Itu sebenarnya satu risalah, ya. Misinya satu sama, yaitu tauhidullah, mengesahkan Allah, dan mereka semuanya berserah diri kepada Allah. Nah, di dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan nabi-nabi, satu-satu nabi-nabi di dalam Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah, mereka semua muslim, mereka muslim. Wa ma ana minal musyrikin gitu ya. Nah, jadi mereka semua itu muslim. Dijelaskan ayat Al-Quran tuh, Nabi Daud, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi itu, sampai Nabi Isa, semuanya dijelaskan, diterangkan mereka itu muslim. Mereka itu semua orang-orang yang berserah diri total hanya kepada Allah, yaitu tauhidullah. Nah, kitab-kitab terdahulu, suhuf-suhuf terdahulu, semua juga isinya itu mentauhidkan Allah. Nah, karena kunci utama itu adalah tauhidullah, keimanan. Ketika di masyarakat terjadi penyimpangan-penyimpangan, kemusyrikan, diturunkan Allah lagi nabi, rasul, terus kembali lagi pada tauhid, kemudian pelencengan lagi, turunkan lagi nabi, sampai yang terakhir Nabi Muhammad meluruskan trinitas ya, keyakinan umatnya Nabi Isa yang meyakini tiga Tuhan, trinitas. Nah, maka dengan surah yang sangat ringkas ya, Al-Ikhlas itu bisa menjawab tuntas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid. Nah, Allah itu lam yalid, Allah tidak melahirkan, Allah tidak punya anak. Enggak mungkin Allah punya anak karena Allah tidak melahirkan ya. Walam yulad, juga tidak dilahirkan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi tuntas, Rasul tuntas, ditutup dengan khatamun nabiyyin, yaitu nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu juga selesai, tuntas. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kitabnya juga tuntas, kitab sucinya Al-Quran sudah selesai, tuntas, lengkap. Rasulnya juga sudah khatamun nabiyyin, yang terakhir, sudah sempurna, sudah semua. Jadi sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua adalah muslim, orang-orang yang berserah diri total kepada Allah. Nah, adapun di level yang kedua, syariat, di level keduanya itu yang ada perbedaan mungkin ya. Nah, cara sholatnya nabi-nabi terdahulu, jumlah rakaatnya, waktunya itu kadang berbeda. Puasanya Nabi Daud, puasanya kita juga
waktunya berbeda. Di level syariat itu kemungkinan ada perbedaan-perbedaan. Kenapa? Karena di level syariat itu sangat berhubungan dengan kondisi manusia dan lingkungannya, berhubungan dengan peradaban saat itu, nah, berhubungan dengan sarana prasarana saat itu. Jadi biasanya itu menyesuaikan. Nah, itu syariat. Syariat itu dimensinya operasional ya. Jadi level operasional yang sudah ke tataran bahkan sampai ke kaifiat ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, sampai yang detil-detil. Nah, karena dia detil-detil, maka kemungkinan berbeda itu sangat mungkin ya. Perbedaan karena pemahaman, perbedaan juga karena keterbatasan. Misalnya kenapa orang di luar negeri itu biasa pakai wudhu dengan khuffain, pakai sepatu gitu-gitu ya? Karena di sana ada musim salju misalnya, ada musim dingin. Kita di Indonesia kan jarang wudhu pakai sepatu, aneh gitu ya. Nah, misalnya sholat, misalnya gitu. Jadi syariat itu sangat operasional, berbeda-beda kadang-kadang, maka muncul bermacam-macam mazhab, bermacam-macam sudut pandang. Di zaman Nabi kenapa kalau hujan itu boleh enggak Jumatan? Salah satu syarat boleh tidak Jumatan itu zaman Nabi kalau hujan ya Ustaz ya. Nah, itu kondisinya mungkin masjid zaman itu tidak, atap-atapnya itu tidak seperti sekarang gitu ya, yang tahan air. Mereka atapnya yang dari pohon kurma ya, bocor lah. Jadi atapnya itu bocor, menyulitkan. Nah, maka mereka boleh sholat Jumat gitu ya. Jadi syariat itu sangat kondisional. Setiap nabi mungkin ya, umatnya nabi ini sangat kemungkinan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ihsan. Nah, akhlak mulia. Jadi menyadari kehadiran Allah dalam setiap napas dan gerak kita, sehingga kita senantiasa merasa dalam pengawasan Allah. Perilaku, ucapan dan sikap kita selalu terkontrol, hanya melakukan amal soleh saja. Nah, kajian-kajian tentang akhlak ini yang lebih mendalam itu ada di ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf itu adalah ilmu untuk mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Sedekat-dekatnya dengan Allah. Kalau syariat tadi operasional. Kalau di dalam syariat itu misalnya zakat. Zakat itu diatur 2,5% gitu ya. Misalnya untuk penghasilan. Tapi akhlak gitu ya, orang yang ingin dekat dengan Allah bisa saja dia 100% berinfaknya. Bisa saja dia berinfaknya itu tidak, berzakatnya itu tidak 25%, tapi total gitu ya. Yang syariat itu yang standar minimum. Sholat misalnya, sholat itu di dalam syariat, di dalam fikih diatur sholat ini. Nah, orang yang ikut tarekat, yang tasawuf, yang ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah, bisa saja dia sepanjang waktu dia sholat. Nah, sepanjang waktu dia sholat atau puasa. Nah, macam-macam nanti aliran tarekat ya,
tokoh-tokohnya juga macam-macam. Nah, yang ingin mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, biasanya udah ini ya, zauknya udah jadi sering menangis, sedikit tidak kuat melihat kemaksiatan. Kalau melihat kemaksiatan itu rasanya putus gitu ya. Saking dekatnya dengan Allah itu halus seperti benang yang tipis gitu ya. Kalau sedikit melihat kemaksiatan itu bisa nangis gitu ya, merasa berdosa sekali. Nah, jadi tasawuf itu mengasah zauk kita, mengasah rasa kita. Sholat itu tidak sekedar gerakan, tapi benar-benar sholat itu dalam posisi berhadapan dengan Sang Pencipta itu ya, berdialog gitu ya. Nah, meresapi betul gitu. Nah, sehingga dari seperti itu kita nggak mungkin berbuat dosa, nggak mungkin menyakiti orang, nggak mungkin kita berkata kasar kepada makhluk Allah atau marah ya. Nah, marah yang tidak pada tempatnya nggak mungkin. Nah, nggak mungkin gitu ya. Dengan binatang saja kita sangat halus gitu ya, dengan alam gitu ya. Nah, ini kajian dimensi yang ketiga tentang akhlak. Nah, maka biasanya perbedaan-perbedaan dalam syariat itu tidak menyebabkan orang kepada kekufuran. Nah, perbedaan di dalam akidah itu yang bisa menyebabkan kepada kekufuran. Nah, maksud saya gini, kita ada paham mazhab Syafi'i ya, fikih ya, dalam fikih misalnya fikih kita terkenal ada imam 4, ada mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi. Nah, perbedaan di level ini tidak membuat saudara kita sesama muslim itu kita anggap kafir, tidak. Nah, tapi jangan coba-coba berbeda dalam akidah. Nah, misalnya mempersekutukan Allah, tidak percaya dengan malaikat, tidak mengimani kitab-kitab Allah, tidak mengimani salah satu rasul misalnya, apalagi semuanya, tidak percaya dengan hari akhir, tidak mengimani takdir qada dan qadar Allah, takdir Allah. Nah, itu bahaya, itu berbahaya ya. Nah, kita pelajari asmaul husna ya, kita pelajari sifat wajib, sifat 20 sifat wajib Allah, kita pelajari sifat mustahil bagi Allah, kita pelajari nama-nama Allah, kita pelajari semuanya. Nah, jangan tergelincir di sini, jangan sampai kita tergelincir di masalah iman. Nah, karena itu bisa mengakibatkan runtuh yang lain-lain. Yang lain ini runtuh semua, menjadi nanti tidak bermakna. Nah, seperti dalam kata Al-Quran, nanti seperti debu di atas batu, begitu ditiup angin sudah tidak ada bekasnya. Jadi amal-amal apapun yang kita lakukan, kalau salah di dalam iman, nah, itu hilang, tidak ada maknanya. Kita masih ke dukun, kita masih percaya jimat, kita masih percaya ini itu, masih percaya yang selain Allah itu ya. Nah, itu berbahaya banget. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau beda-beda di kaifiat tata cara sholat misalnya atau apa, selagi mengikuti ada dalil-dalil berbagai pendapat imam mazhab, itu nggak apa-apa. Itu ibaratnya masalah kedua lah, masalah yang tidak sampai membuat kita kehilangan keimanan.
Ini pentingnya memahami tiga dimensi ini sebagai dalam pemahaman kita terhadap ajaran agama kita yang mungkin kita sejak lahir sudah dikategorikan sebagai muslim, dan mungkin beberapa saudara kita tidak mempelajari ini gitu ya, mempelajari sepotong-sepotong saja, bahkan lebih baik bagi yang mu'alaf itu ya, yang mu'alaf dia memeluk Islam karena dia mempelajari dengan sungguh-sungguh dimensi-dimensi sumber-sumber ajaran Islam. Nah, jadi sangat baik ya dijelaskan oleh Rasulullah tiga dimensi ini, apa itu Islam, iman dan ihsan. Jadi hadis ini, ada hadis ini, cara Rasulullah, menurut saya ini cara Rasulullah mempetakan tiga dimensi itu ya, dalam rangka mendidik para sahabatnya. Kan tidak semua orang punya kesimpulan cepat ya, bisa menyimpulkan apa itu Islam kan. Nah, apa itu Islam dalam satu kalimat pendek gitu ya, dalam satu perbincangan. Nah, ini ketika duduk-duduk gitu ya. Ini hadis ini bagus sekali. Ini cara Rasulullah, saya kira oleh Allah ya, Allah ngirim malaikat menjelaskan kepada sahabat, sehingga sahabat itu langsung paham. Islam itu loh dimensinya ya, gitu ya. Nah, ini hadis mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, dari Umar radhiyallahu anhu juga berkata, bainama nahnu julus, ketika kami sedang duduk, inda Rasulillah, di samping Rasulullah alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, istola'a alaina rajul, tiba-tiba muncul kepada kami seorang rajul, seorang laki-laki, syadidu bayad, putih banget gitu ya orangnya, syadidu bayad, syadidu sawari sya'ar, rambutnya itu hitam sekali, la yura alaihi asarus safar, tidak diketahui bekas perjalanannya. Jadi tiba-tiba laki-laki itu muncul ke hadapan mereka, tidak diketahui, la yura alaihi asarus safar, bekas jejak jalannya itu enggak kelihatan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak mengenalinya seseorang pun di antara kami. Di antara kami itu tiada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabi, kemudian orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatai, lututnya itu diadu ke lututnya Nabi, wa wada'a kaffaihi, dua telapak tangannya, ala fakhizaihi, di pahanya Nabi, wa qala, lalu orang itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku apa itu Islam. Nah, ini cara Nabi mendidik kita juga ya, untuk mengenalkan apa itu Islam. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, apakah itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tutiz zakah, membayar zakat, menunaikan zakat, watasum, berpuasa pada bulan Ramadan, watahujjah,
wa tahujjal baita, berhaji ke Ka'bah, ini istata' ilaihi sabila, bagi yang mampu berjalan ke sana. Qala, laki-laki itu berkata, shadaqta, engkau benar. Fa'ajibna lahu, maka kami semua kagum. Ajib, heran, kagum gitu ya. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, orang itu bertanya kepada Nabi dan membenarkannya. Wah, hebat benar nih orang gitu ya. Orang ini kok hebat banget, bisa ibaratnya lancang bertanya pada Nabi dan mengatakan dan membenarkannya. Qala fa akhbirni, lalu dia berkata lagi, laki-laki itu berkata lagi, fa akhbirni anil iman, maka kasih tahu saya apa itu iman. Qala antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, wal yaumil akhir, nabi rasul-rasulnya dan hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kita mengimani, meyakini ketentuan Allah, baik ketentuan yang baik maupun ketentuan yang syarr, nah yang tidak baik. Qala shadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan, nah dimensi yang ketiga, fa akhbirni anil ihsan, beri saya kabar, beri saya informasi apa itu ihsan. Qala anta abudallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah, maka engkau harus yakin sesungguhnya dia, Allah itu, yaraka, Allah yang melihat engkau. Qala fa akhbirni anis sa'ah, kemudian beri tahu saya tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu alai anha bi'alam, yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya, minas sa'il. Jadi singkatnya ini tentang laki-laki itu adalah seorang malaikat ya, seorang malaikat yang menyerupai seorang manusia, datang kepada Nabi. Nabi sedang bersama-sama para sahabat. Nah, jadi ini semuanya sebenarnya satu kesimpulan hadis ini, satu kesimpulan utuh tentang ajaran pokok ya, dimensi pokok dalam agama kita. Nah, saya kira hadis ini syumuli ya, komprehensif, syumuliyah ya, komprehensif, yang bisa kita berikan jawabannya kepada orang yang bertanya, yang ingin mempelajari Islam, yang datang kepada kita mempelajari Islam. Kita bisa jawab secara utuh tiga dimensi ini dengan tiga sumber ajaran Islam tadi, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Saya kira ini banyak sekali. Ini beberapa penguat ya. Jadi kita insya Allah sudah paham. Nah, di sini dikatakan Islam berasal dari kata-kata salima yaslamu, yang mempunyai arti berserah diri, damai, dan selamat. Kata Islam sebagai sistem doktrin dan hukum seringkali diwakili juga oleh terminologi agama, ad-din. Nah, kita bacakan aja. Wa may yabtaghi ghairal islam dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat menjadi orang yang merugi. Nah, ini perintah Al-Baqarah ayat 208. Ini perintah untuk mempelajari agama secara kafah, menyeluruh. Kemudian ini Al-Maidah ayat 3.
Ini Islam agama yang sempurna yang dari Allah. Kemudian Islam itu agama yang dipilih Allah untuk semua manusia. Kemudian dalam Al-Baqarah 132 ditegaskan Ali Imran ayat 19 ini sangat terkenal, kita sudah paham. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang berasal dari Allah, ya, yang di sisi Allah adalah Islam. Kemudian ini kalau ada orang masih mencari-cari agama, gitu ya, ini disinggung Allah juga. Nah, afaroira dinillah, ya. Nah, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Jadi Ali Imran 83 itu nggak ada pelarian lain bagi manusia kecuali kepada Islam. Ini ditegaskan Allah. Nah, mau lari kemana? Nggak ada lagi, ya. Mau suka maupun terpaksa, semuanya nanti kembali pada Allah. Jadi jangan cari-cari agama lagi, gitu ya. Kemudian, nah ini masalah hidayah, ya. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Ini yang kita sering dengar, bahwa memeluk Islam itu adalah hidayah. Contohnya orang yang sangat dekat dengan Nabi, yaitu paman Nabi sendiri Abu Thalib, sampai akhir hayatnya tidak mendapat hidayah. Nah, kemudian orang yang tidak mendapat hidayah, ini ilustrasi, ya, orang tidak mendapat hidayah itu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi sudah diajak kepada Islam, diajak kepada hidayah Allah, tapi masih juga mendustakan. Nah, itu orang yang paling zalim, orang yang paling menyiksa dirinya sendiri. Zalim itu kan menyiksa dirinya sendiri. Orang yang paling menyiksa dirinya sendiri itu orang yang sudah diberitahu kebenaran Islam, dia mendustakannya, gitu ya. Dia tidak mengimaninya. Sudah diberi petunjuk, tidak mau mengimani. Ada perumpamaan Al-Quran itu sangat bagus, ya. Orang yang hatinya keras, itu kata Al-Quran, orang yang hatinya keras itu lebih sadis daripada batu. Batu, sekeras-kerasnya batu itu air masih bisa masuk, gitu ya. Dan suatu saat batu itu bisa berlubang gitu, atau pecah, atau jatuh menggelinding, gitu ya. Tapi hati orang yang tertutup dengan hidayah, itu enggak lebih keras dari batu itu. Nah, itu susahnya manusia itu. Kalau sudah tertutup hatinya, ya. Nah, di dalam innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ya kan? Dalam surah Al-Baqarah itu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi begitu. Hati-hati dengan hati yang keras. Saya kira ini prinsip-prinsip banyak sekali. Ini juga al-maqasid syar'iyyah. Kalau ingin belajar Islam, kita juga harus nih prinsip-prinsip Islam, fitrah, tawazun, sholihun likulli zaman, dan musyawarah al-adalah. Ini maqasid syar'iyyah. Ini juga harus dipelajari, maqasid syar'iyyah yang 5 ini: hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aqal, hifzun nasl, hifzul mal.
Saya kira itu kebanyakan. Nah, ini kalau ingin kajian-kajian keislaman, ingin studi Islam, Bapak Ibu bisa melihatnya di kajian, di jurnal-jurnal itu bagus. Di jurnal nih ada Sinta namanya. Sinta ini semua ilmu ya, yang semua jurnal yang ada di Indonesia yang sudah mendapat izin terbit itu ada di sini. Nah, di antaranya itu adalah jurnal keislaman ya. Ini ada 5.178 afiliasi. Afiliasi itu maksudnya anggotanya di Sinta ini. Jadi Sinta ini portal untuk jurnal-jurnal yang terbit di Indonesia. Total penulisnya sampai saya akses kemarin itu 225.000 sekian. Nah, untuk subjek itu temanya itu ada 39.990. Nah, untuk subjek keislaman, kalau ingin membaca kajian-kajian studi keislaman di Sinta tadi itu ada 852 artikel. Kemudian jurnalnya ada 416. Jadi ada 416 jurnal tentang keislaman. Nah, kemudian ini ada 5 jurnal yang terakreditasi A. Nah, disebutnya itu Sinta 1. Itu yang benar-benar diakui ya, para ilmuwan-ilmuwan di bidangnya. Nah, ini ada Indonesian Journal of Islam in Muslim Society. Ini punyanya UIN Solo Salatiga. Kemudian ada Studia Islamika, itu punyanya UIN Jakarta. Ada Jami'ah Journal of Islamic Studies, Journal of Indonesian Islam, dan Kudus International Journal of Islamic Studies. Jadi kalau ingin mempelajari, kalau ingin mengarahkan orang-orang pintar yang ingin belajar Islam, kajian-kajian keislaman, ini cocok sini, ingin mendalami ya. Ingin mendalami ini semua bidang, ada teologinya, ada fikihnya, ada tasawufnya, lengkap ada di sini. Ini berbagai volume ya, banyak sekali dari sejak tahun dia terbit. Ini ada yang umurnya sudah 20 tahun dan seterusnya ya. Kajian-kajiannya bagus-bagus sekali. Nah, ini contohnya. Ini Studia Islamika. Nah, jadi sebelum penutup saya kutip kata-kata bijak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, faman lam yazuk murad ta'allumi sa'ah tajarra'a zulal jahli tula hayati. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, jadi saya sendiri pribadi, mari kita sama-sama terus belajar menuntut ilmu sepanjang hayat kita. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak lahir sampai kita meninggal. Barang siapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan tujuannya itu untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau sikap saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.